Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. No, I don't. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau masak-masak lagi, tapi kali ini dalam jumlah atau porsi besar teman-teman. Dan menu kali ini saya membuat coto Makassar. Untuk bahan-bahannya ini ada paru yang udah saya marinasi, udah direbus terlebih dahulu kemudian saya marinasi. Lalu ini ada beberapa jeroan sapi seperti hati, jantung, limpa, dan juga tetelan gitu. Ini udah saya rebus terlebih dahulu dari 2 hari yang lalu. Kemudian saya masukin ke dalam lemari es. Jadi nanti saya tinggal nambahin daging khasnya aja. Nah, pertama-tama saya mau goreng parunya dulu. Untuk cara atau resep marinasi paru udah pernah saya share di video-video saya sebelumnya, yaitu resep paru goreng rica. Jadi cara marinasinya sama aja kok teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu, cek aja ya video sebelumnya. Rencananya hari ini saya itu mau ngadain open house, jadi manggil tetangga-tetangga komplek buat ngumpul dan makan-makan bareng di rumah. Karena itu adalah rutinitas saya setiap kali hari raya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini udah lumayan telat banget ya teman-teman, secara ini udah sepekan gitu pasca hari raya. Tapi nggak apa-apalah karena kesibukan kemarin yang begitu padat, jadi sempatnya baru hari ini. Saya jadi teringat iklan salah satu kecap di TV yang talentnya itu berkata, selama masih ada berkah untuk dibagi, Idul Adha akan tetap di hati. Ini masuk akal banget sih teman-teman, gak ada kata terlambat untuk selalu berbagi dan untuk tetap menjalin silaturahmi. Jadi di komplek tempatku tinggal ini, setiap hari raya kita itu punya kebiasaan untuk masing-masing ngadain open house gitu teman-teman. Jadi bergilir, misalnya si A hari ini, besoknya si B, dan besoknya lagi si C. Jadi biasanya masing-masing nyiapin makanan di rumahnya, kemudian manggil satu sama lain. Jadi kita ngumpul untuk makan dan bersilaturahmi di rumah tersebut. Berhubung juga di sini perumahannya unitnya cuma 5, jadi nggak begitu banyak kita di sini bertetangga teman-teman. Hanya ada 5 rumah dan juga itu pun penghuninya punya kesibukan masing-masing. Jadi jarang banget yang namanya untuk kumpul-kumpul di hari biasa. Beda halnya dengan diriku ini yang hanya seorang ibu rumah tangga, jadi bekerjanya cuma di rumah aja dan waktunya juga lebih banyak dihabiskan di rumah. Jadi salah satu cara kita untuk menjalin keakraban dan tetap solid silaturahminya ya dengan cara membuat acara makan-makan teman-teman. Walaupun bukan hari raya, kadang kita sering buat acara di malam Ahad gitu untuk ngumpul-ngumpul bareng tetangga, hanya untuk sekedar makan bersama aja. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita, jadi kita sudah sewajibnya memuliakan tetangga. Saya juga bersyukur banget bisa tinggal di kompleks ini teman-teman, karena tetangga dan orang-orangnya itu baik-baik banget, baik-baik semua, perhatian satu sama lain. Di sini juga suasananya itu masih kampung banget, yang dimana silaturahminya itu masih kental banget terasa. Kepedulian satu sama lain itu masih sangat terjaga, solidaritas hubungan bertetangga juga masih kuat banget teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang namanya saling cuek-cuekan, yang hanya sibuk ngurusin urusan masing-masing. Di sini nggak ada seperti itu teman-teman. Selain warganya yang ramah-ramah dan baik-baik semua, saya juga bersyukur tinggal di sini karena akses kemana-mana itu dekat teman-teman. Seperti pasar, jalan kaki aja udah sampai, kemudian puskesmas, lalu ada kantor lurah, kantor kecamatan, kantor polisi, semua dekat dari rumah. Cukup jalan kaki aja udah sampai deh.
Apalagi kan saya tinggal di sini bener-bener hanya bareng suami dan anak saya, nggak ada keluarga satupun teman-teman yang terdekat dari sini. Jadi orang tua saya tinggalnya di Makassar, mertua saya tinggalnya di Kabupaten Pangkep. Jadi saya memilih di Kabupaten Maros agar terletak di tengah-tengah gitu ketika mau ke mertua, dekat dan dekat juga ketika mau ke rumah orang tua. Jadi ngambilnya di tengah-tengah gitu. Oke, kita balik lagi ke rutinitasku hari ini. Nah, ini saya sudah goreng parunya. Sekarang saya mau buat bahan es buah. Rencananya mau buat dessert es buah aja, pas dengan cuaca yang lagi terik-teriknya. Dan ini mulai potong-potongin bahan-bahannya. Ada jelly, kemudian ada buah-buahan juga. Nah, sambil saya motongin buah-buahannya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jadi untuk es buahnya saya hanya menggunakan buah pir, lalu ada buah pepaya juga, dan nantinya saya juga akan menambahkan buah kelapa muda, daging kelapa muda gitu teman-teman, plus air kelapa mudanya juga. Nah, ditambahin jelly, itu aja sih untuk bahan isiannya. Dan ini rebusan dagingnya udah mateng, udah empuk. Tadi saya rebus daging khas teman-teman. Ketika udah empuk baru deh saya masukin daging yang udah saya rebus sebelumnya, jeroan maksudnya. Jadi biar lebih empuk lagi. Kemudian ini kuah rebusannya akan saya pindahin dulu ke panci yang lain. Kemudian saya rebus lagi sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Sekarang saya mau masukin bumbu cotonya. By the way, ini bumbu cotonya saya pesen ya teman-teman, jadi bukan saya yang buat sendiri. Jadi saya pesen di warung coto langganan saya. Ini rasanya enak banget, recommended banget, karena dia itu bukan kuah coto yang putih pada umumnya ya teman-teman. Jadi ini kuah cotonya agak gelap hasilnya karena dia menggunakan campuran tauco. Pokoknya rasanya ini nikmat banget deh kalau menurutku ya, karena sudah beberapa warung coto yang saya masuki gitu, cobain cotonya, tapi masih ini yang tetap di hati. Nah, ini saya tambahin lagi kaldu sapi. Sebenarnya agak jarang juga sih dapetin kuah coto yang berwarna kayak gini atau yang menggunakan tauco seperti ini. Rata-rata kuah cotonya itu putih teman-teman. Ya, coto pada umumnya lah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nonton video ini yang bukan orang Makassar, apakah kalian udah pernah cobain coto Makassar teman-teman? Coto Makassar ini adalah salah satu makanan khas yang paling banyak dicari ketika orang berkunjung ke kota Makassar. Jadi setiap kali berkunjung ke Makassar kurang afdol rasanya kalau belum nyobain yang namanya coto Makassar. Coto Makassar ini adalah salah satu makanan yang berbahan dasar daging sapi teman-teman, yang terdiri dari daging khas, kemudian jeroan, pokoknya semua bagian-bagian dari sapi. Ada yang menggunakan babat, usus, pipi, lidah, pokoknya semua bagian-bagian sapi. Dan kalau kalian masuk di warung coto di Makassar teman-teman, kalian pasti akan tertawa melihat daftar menu yang nama-namanya itu disingkat-singkat semua. Lucu-lucu banget teman-teman. Ada yang parto artinya paruto, ada telanjang, kalau telanjang artinya nggak pakai handuk. Handuk itu sebutan untuk babat ya kalau di Makassar teman-teman. Ada janda, jantung daging, kemudian ada jahat, jantung hati. Pokoknya lucu-lucu semua deh singkat
singkatan-singkatannya teman-teman. Sementara favorit saya adalah lempar hati, lemak paruh hati. Nah ini untuk es buahnya udah jadi teman-teman. Jadi saya campurin sirup rasa leci aja dan susu kental manis untuk kuahnya. Jadi itu aja sih teman-teman untuk resep es buah leci saya kali ini. Untuk isiannya terdiri dari Nutrijel rasa leci, kemudian buah-buahan, lalu untuk kuahnya itu hanya menggunakan sirup rasa leci dan juga susu kental manis. Nah ini udah jadi dessertnya, alhamdulillah. Dan saya juga sudah selesai masak-masak untuk hidangan coto Makassar. Dan coto Makassar itu paling pas dinikmati bareng ketupat. Nah ini dia dagingnya yang udah saya potong-potong semua. Saya udah pisah-pisahin bagian-bagiannya. Lalu untuk kuahnya ini yang kuncinya ya teman-teman. Kemudian dimakan bareng ketupat. Nah ketupatnya udah saya potong-potong agar memudahkan orang untuk memakannya. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai selesai. And see you on my next video. Bye!